Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar sidang paripurna istimewa ke-1 masa persidangan tahun ketiga tahun sidang 2020 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Oku yang ke-110. Perayaan hari ulang tahun Oku ini dilaksanakan di gedung DPRD Oku dengan mematuhi standar kesehatan COVID-19. Setiap anggota DPRD dan tamu undangan yang memasuki ruang sidang DPRD harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, cek kesehatan, dan cuci tangan. Para tamu undangan juga diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak saat berada dalam ruang sidang. Tidak seperti tahun sebelumnya, perayaan HUT Oku ke-110 ini dilaksanakan dengan kesederhanaan dan menggunakan teknologi video jarak jauh bagi tamu undangan di luar kabupaten, termasuk Gubernur Sumatera Selatan. Acara HUT Oku ke-110 ini berlangsung hikmat dan ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas usia kabupaten yang menginjak usia 110 tahun. Harapan kita semua masyarakat Kabupaten Ogan Komering tentunya tetap fokus maju dan kita semua memaknai artinya yang dibuat oleh pendahulu kita dengan filosofi negeri sebimbing dan sumedang. Kalau kita memahami semua itu, apa yang tadi di dalam rapat kita sampaikan semuanya berpotensi dengan karya masing-masing, dengan semangat itu kita akan lebih kekeluargaan, kebersamaan dalam membangun. Ketua DPRD Oku Marjitu Bahri berharap dalam usia ke-110 ini Kabupaten Oku dapat terus maju dan semakin memahami makna filosofi sebimbing sekundang yang telah dibuat oleh para pendahulu. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Kuryana Aziz selaku Bupati Ogan Komering Ulu turut menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Oku dalam rangka memperingati hari ulang tahun Oku yang ke-110. Kegiatan ini juga dihadiri oleh mantan Bupati Oku, mantan Sekda Oku, serta para pejabat lainnya yang telah purna tugas. Dalam kehadirannya, Bupati Oku menyampaikan rasa syukur atas hari jadi Oku yang ke-110 ini. Kuryana mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri atas apa yang telah dilakukan para pemerintah pendahulu. Kedepannya, Kuryana menyebut akan tetap bersinergi dan berkomitmen untuk meningkatkan apa yang diharapkan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal ini, Kuryana menambahkan harus adanya peningkatan di semua bidang, baik itu BUMN, BUMD, kesenian, dan kebudayaan. Hari ini tepat 110 hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tentu kita syukuri bersama pemerintah, bersama masyarakat, mensyukuri apa yang telah kita perbuat pada tahun-tahun yang lalu, dan insya Allah ke depan kita semua bersinergi, berkomitmen untuk tetap meningkatkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya berupa pembangunan barangkali dan mereka bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat dengan segala daya upaya di semua bidang, di semua lini, bukan hanya bidang pendidikan kesehatan saja, tapi di semua bidang. Saya katakan semua bidang itu termasuk bidang budaya, bidang ekonomi, sosial, politik, segalanya kita harus tingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Usai melaksanakan sidang paripurna istimewa, Bupati Oku mengadakan ramah tamah secara sederhana dengan para tamu undangan, unsur Muspida, serta Forkopimda Oku di pendopo Kabupaten Oku. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Dalam rangka menyambut Pilkada serentak Desember 2020 dan antisipasi terhadap keberpihakan para ASN, Bawaslu Kabupaten Oku menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan dan penandatanganan perjanjian kerjasama netralitas aparatur sipil negara antara Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pemerintah Kabupaten Oku di Gedung Serbaguna Hotel Bill Batu Raja. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bupati Oku. Dalam kegiatan yang diikuti seluruh camat, panwascam, dan perwakilan partai politik ini, Bawaslu mengingatkan agar ASN tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Iin Irwanto, mengatakan untuk mengantisipasi keberpihakan ASN dalam kampanye pilkada 2020 mendatang, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada ASN serta panitia pengawasan kecamatan. ASN diperbolehkan untuk hadir dalam kampanye, tetapi ketika kampanye berlangsung, ASN bersikap pasif.
Jadi cukup mendengar, tidak melakukan gerak-gerik ataupun perilaku ataupun kode-kode yang dinilai ya itu menunjukkan keberpihakan atau dukungan kepada pasangan calon yang sedang berkampanye. Ini sudah kita lakukan hari ini ya, dengan baca waktu dan proses kita sudah berjalan. Ya kita tinggal melakukan pengawasan terhadap ASN yang ada di Kabupaten Oku, dan kita akan segera menginstruksikan kepada Panwaslu seluruh kecamatan untuk melakukan sosialisasi ini pada masyarakat, peran kita selaku pengawasan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Setelah 2 kali didemo Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan dengan dugaan pencemaran lingkungan dari PT Barus Family Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu melakukan sidak di kawasan pertambangan batu gunung milik PT Barus Family Jaya atau PT BFJ di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Pengandonan. Dalam sidak tersebut, DPRD meminta perusahaan untuk mentaati aturan sehingga tak terjadi pencemaran lingkungan. Dalam kesempatan itu, para anggota Dewan yang didampingi DLH Oku bersama pihak perusahaan memantau kondisi galian tanah dan melihat titik mana yang menyebabkan air sungai keruh. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh DPRD Oku, lintas fraksi dari Komisi 2 melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PT BFJ ini tidak bermasalah dan masih dalam kondisi batas kewajaran. Melihat langsung ke lapangan ini sepertinya tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan dapat terselesaikan permasalahan ini dari pihak PT Barus juga, sehingga di kemudian hari tidak lagi ada kendala di lapangan. Melihat juga sampai ke depan bagaimana tuntutan tersebut. Kalau memang bisa ditindaklanjuti, kita tindaklanjuti. Karena kemarin sudah ada dari masyarakat pemerhati, maka kita langsung buat sanksi administrasi paksaan pemerintah. Tapi ini masih dalam proses ya teguran tertulis, tapi bupati yang menandatangani. Jadi ini masih kita buat draftnya. Sekarang masih proses di hukum. Ya kalau memang mereka sudah mentaati peraturannya, tidak ada alasan kita untuk tidak mengizinkan mereka untuk operasional. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Camat Pulau Beringin beserta Kepala Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, Sumatera Selatan, serahkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada sebanyak 75 KK yang terdampak COVID-19. Bantuan sebesar Rp300.000 diserahkan langsung ke rumah warga. Bantuan langsung tunai untuk warga terdampak COVID-19 ini diambil dari dana desa, dipimpin langsung oleh Camat Pulau Beringin beserta Kepala Desa Pulau Beringin Haidi Makmun dan berlangsung tertib. Dan bagi warga yang tidak bisa datang ke tempat pembagian bantuan, maka camat beserta kepala desa mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah warga penerima bantuan. Seperti salah satu penerima bantuan, Sukardi, yang mengalami penyakit menahun dan tidak bisa hadir ke tempat pembagian BLT. Tahap kedua di bulan pertama. Tahap pertama itu adalah di April, Mei, Juni. Tahap yang kedua adalah bulan Juli, Agustus dan September sebesar 300. Yang mendapatkan ini? Ini 75 KK. Dengan jumlah? Dengan jumlah per KK 300.000. BLT Pak? 300. 300.000. Ini baru yang berapa kali Pak dapat Pak? Kali ini yang 300. Yang 300. Sebelumnya Pak? 200. 600. Berapa kali yang 600? 3 kali. 3 kali. Ini yang 300 1 kali ya? Untuk tahap 2 ini pada bulan Juli 2020 ini, bulan pertama kita membagikan BLT tersebut atau bantuan langsung tunai dana desa itu sebesar Rp300.000 per bulan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Puluhan guru bidang studi serta guru pembimbing di SMA Negeri 1 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan setiap harinya harus memandu ratusan siswa
dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Para guru ini memberi materi pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran dari hari Senin hingga hari Jumat. Sementara itu, para siswa harus mengikuti pelajaran secara daring dari rumah mereka. Bahkan sebagian siswa SMA Negeri 1 Sekayu ini terpaksa harus belajar berkelompok sembari mencari sinyal di rumah teman mereka. Mengikuti daring seperti ini, saya merasakan kesulitan karena apa? Harus standby di depan HP karena takutnya nanti ada pelajaran terlewatkan, apalagi yang pertama itu absen. Terus yang keduanya itu kadang di rumah itu nggak ada sinyal, jadi itu sangat menyulitkan untuk melakukan pelajaran. Di SMA Negeri 1 Sekayu ini kami sesuai anjuran pemerintah menerapkan pembelajaran 100% daring. Jadi guru memberi materi pelajaran dan lain-lain itu dari sekolah semuanya, sementara siswa dari rumah dengan menggunakan media yang mereka miliki seperti handphone atau laptop. Sementara guru di sekolah itu menggunakan media online seperti Classroom, Google Drive, dan lain-lain yang sesuai dengan pembelajaran hari itu. Kesulitan belajar dengan metode daring ini membuat para siswa berharap agar bisa belajar secara tatap muka. Sebab sebagian besar mereka merindukan belajar tatap muka dan bisa bertemu dengan para siswa lainnya serta guru mereka. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Desa Tajam Mulia bagikan dana bantuan langsung tunai yang menggunakan dana desa dari Menteri Desa Transmigrasi dan Desa Tertinggal. Pembagian ini sangat diharapkan warga Desa Tajam Mulia dan dapat membantu sedikit kesulitan warga untuk membeli sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Desa Tajam Mulia membagikan dana langsung tunai ini di Gedung Serbaguna agar tidak terjadi kerumunan warga saat pengambilan dana tersebut. Siapa nama kita ya? Dewi Sintawati. RT berapa ya? RT 4. Gimana tanggapan terkait dengan dapat bantuan dana BLT? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Buat kebutuhan keluarga untuk beli sembako dan kebutuhan lain-lainnya. Berapa dapat? 600. Penyerahan BLT tunai, BLT dana desa tunai sebanyak 274 KPM di seluruh di Desa Tajam Mulia, dari Dusun 1, Dusun 2, dan juga Dusun 3. Berapa jumlah RT? Jumlah RT dan Santi Jaya Dusun RT 1, 6 2 itu 19 RT. 19 RT. KPM-nya berapa? KPM-nya jumlahnya 274 per orang. Ini penyerahan BLT tahap 3 yaitu 600.000. EM Nurjana RT 11. Jumlah KPM itu 274 KPM. Pelaksanaan sesuai dengan protokol COVID? Alhamdulillah pelaksanaan sudah disampaikan sesuai dengan protokol COVID, sudah disiapkan untuk sanitizer-nya, untuk cuci tangan, juga masker. Untuk KPM harus diwajibkan memakai masker. 19. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Selamat Caniago, TV One mengabarkan. PT Lestari Asri Jaya atau LAJ lakukan penyerahan surat keputusan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok tani hutan Karangjaya dan Wana Mitra Lestari. Beginilah suasana saat acara kegiatan penyerahan surat keputusan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok tani hutan Karangjaya dan Wana Mitra Lestari. Selain menandatangani surat keputusan, Gubernur Jambi juga melakukan peninjauan pameran hasil tani dan dilanjutkan penyerahan SK secara simbolis dan pengukuhan KMPA, dan dilanjutkan penyerahan bantuan COVID-19 dan penyerahan bibit tanaman endemik kepada suku anak dalam. Kegiatan hari ini adalah penyerahan surat keputusan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok tani hutan Karangjaya dan Wana Mitra Lestari. Lestari Asri Jaya dan Wana Mukti Wisesa adalah anak usaha dari Royal Lestari Utama, perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri dengan jenis tanaman pokok karet, berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung program pemerintah dalam perhutanan sosial.
melalui Kemitraan Kehutanan. Penyerahan SK Kulin KK hari ini adalah merupakan wujud daripada komitmen perusahaan di dalam pemberdayaan masyarakat. Dan selain dari 2 kelompok tani hutan ini, perusahaan juga membina 8 kelompok tani yang lain. Ada 6 kelompok tani hutan, 2 kelompok wanita tani, dan 1 kelompok tani gabungan, di mana semuanya mencakup kurang lebih sekitar 265 petani. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Arizal Antoni, Ilyas Gunawan, TV One mengabarkan. Beginilah aksi demo yang dilakukan ratusan warga Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangin, Jambi. Ratusan warga melakukan aksi demo di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Lintas Sarolangun Muaro Tembesi di depan kantor Camat Mandiangin. Aksi demo yang dilakukan oleh ratusan warga dijaga ketat oleh aparat keamanan. Ratusan warga ini menuntut perusahaan Jambi Prima Coal untuk memberikan ganti rugi lahan mereka yang diserobot oleh perusahaan dalam melakukan penambangan batu bara. Aksi demo yang dilakukan warga berlanjut dengan melakukan sweeping dan menghentikan operasional truk pengangkut batu bara milik perusahaan. Selain melakukan sweeping terhadap truk pengangkut batu bara milik perusahaan GPC, ratusan warga juga menuntut agar izin perusahaan dicabut karena penambangan batu bara yang dilakukan merusak dan berdampak buruk pada lingkungan dan merusak ekosistem sungai. Semenjak adanya tambang GPC ini, sungai itu airnya keruh, entah mati, entah lari petu ikan dengan labi-labi kuro-kuro itu tadi. Yang kami tuntut jelas, Bapak lihat, mungkin itu sudah hampir 1 juta ton batu bara dikasih Pak Yahya dimaling oleh PT. Di situlah yang paling sedihnya kami untuk Sarolangun ini sekarang. Makanya perusahaan selalu merajalela. Itu bukan di situ baik kejadian yang lain-lain juga kejadian macam itu. Berarti kehendak pemerintahnya supaya ini terjadi pertumpahan darah. Yang dibela suku dalam kok jelas, Bapak-bapak lihat kan sudah jadi air susu. Allah, saya tidak tahu. Awal saya tidak tahu. Iya. Batas yang dibebaskan yang belum itu Bapak nggak tahu? Tidak tahu. Nggak tahu Pak ya? Bapak bukan menempatkan posisi Bapak di sini Pak. Makanya saya bilang, kalau Bapak mau cek, ya saya antar ke sana. Pihak perusahaan pun menolak dan membantah disebut menyerobot lahan warga dan disebut mencemari lingkungan karena perusahaan memiliki sedimen untuk pengendapan lumpur. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Arizal Antoni, Egoni Salihin, TV One mengabarkan. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batanghari Kamis tanggal 23 Juli menggelar rapid test massal yang digelar di halaman kantor BPBD Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran kasus corona di Kabupaten Batanghari yang terus bertambah. Sedikitnya ada 350 alat rapid test telah disiapkan oleh gugus tugas Kabupaten Batanghari. Alat tersebut merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan dan gugus tugas Provinsi Jambi. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batanghari menegaskan bahwa sasaran target kegiatan ini untuk mencari orang yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 yang ditemukan beberapa waktu lalu. Kegiatan kita hari ini adalah rapid test massal dengan dukungan dari gugus tugas provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Jadi kebetulan ini merupakan program untuk seluruh kabupaten kota dan hari ini di Kabupaten Batanghari. Kita mendapatkan bantuan dari provinsi yaitu berupa alat tes dan APD serta bahan-bahan medis keperluan tes, dan kita di Batanghari melakukan tes ini untuk 350 sasaran, yaitu terdiri dari anggota gugus tugas kabupaten, kemudian para teman-teman dari awak media, kemudian juga teman-teman dari PKK yang melakukan isolasi di Wisma PKK. Seperti apa Bu hasilnya hari ini? Hasilnya belum semua, nanti bisa kita rekap dulu ya. Dan bila mana ada hasil yang reaktif, hari ini akan langsung dilakukan pengambilan swab. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan.
Sejak pagi konvoi polisi bersepeda motor tengah bersiap mengantarkan ratusan paket sembako yang sengaja disiapkan dari Batalion Baradaksa Akademi Kepolisian 1991 di Mapores Batam, Kepulauan Riau. Warga yang didominasi lansia dan anak yatim piatu mendapat kesempatan menerima paket sembako di masa pandemi corona yang berkepanjangan. Pembagian paket sembako ini dilakukan secara bersama para lulusan Akpol 91, antara lain Brigjen Pol Joko Rudi dari Lemhanas Polri, Kolonel Prasetyo, Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Musa Manaik M. Tampu Bolon, dan Kombes Pol Hero Baktiar. Merupakan bentuk dan wujud perhatian Polri peduli kepada masyarakat dengan kegiatan bakti sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan sasaran masyarakat yang terdampak COVID-19. Brigjen Joko Rudi, Dir Sosbud dan Demografi Lemhanas menyatakan pelaksanaan bakti sosial dilakukan serentak di seluruh Polda, 34 Polda, dengan jumlah yang mendapat bantuan sebanyak 25.600 paket sembako, 10 unit gerobak dan 1 ekor sapi untuk kurban. Batalion Baradaksa Angkatan 91 Akpol pada tanggal 27 Juli 2020 melaksanakan perayaan hari ulang tahun yang ke-29 mengabdi kepada bangsa dan Indonesia. Ya, ini sebagai wujud syukur kita melaksanakan pengabdian yang selama ini kita laksanakan dari Sabang sampai Merauke. Acara ini serentak di seluruh Indonesia, di seluruh Polda sampai dengan Polres dan Polsek. Selain pembagian sembako di Polresta Barelang, pembagian paket sembako dilakukan pengantaran door to door kepada warga di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Simalungun menggelar musyawarah olahraga kabupaten atau disebut Musorkap bertempat di Auditorium T. Johan Garingging, Simalungun City Hotel Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan yang digelar sejak Rabu pagi kemarin dilaksanakan dengan pengawasan ketat petugas medis, pembatasan jarak, dan penggunaan masker sesuai anjuran protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus KONI Sumatera Utara, Wakil Ketua Sakirudin, Ketua KONI periode 2016-2020 Bambang Kencono Wahono, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, dan sejumlah anggota DPRD Simalungun. Dalam Muskorcap kali ini, Sai Horasman Saragi terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Simalungun periode 2020 sampai 2024 secara aklamasi dan mengantongi seluruh dukungan suara dari Pengcap yang hadir dalam Muskorcap kali ini. Ketua KONI terpilih berharap dengan seluruh Pengcap yang ada dapat bersama-sama dan bekerja keras untuk mewujudkan sports center di Simalungun dengan memperbaiki cabang-cabang olahraga yang ada di KONI. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung saya sehingga saya bisa terpilih menjadi Ketua KONI Kabupaten Simalungun untuk periode 2020-2024. Mudah-mudahan semenjak saya nanti sudah bertugas menjadi Ketua Umum KONI Simalungun, berubahlah juga, membaiklah olahraga di Simalungun. Karena memang pada saat ini fasilitas olahraga di Simalungun masih sangat-sangat minim. Itulah makanya saya tadi menekankan di visi dan misi saya supaya kita mewujudkan sport center di Simalungun agar bisa memacu kenaikan peringkat dan katakanlah prestasi olahraga di Simalungun ini. Yang menjadi prioritas nanti setelah kita memilih pengurus-pengurusnya, kita akan perbaiki semua cabang-cabang olahraga ini. Jadi cabang-cabang olahraga ini tidak boleh lagi mandur, tidak boleh lagi diam, stuck dia, berhenti. Ada beberapa cabang olahraga yang tidak ada kegiatan sama sekali. Untuk apa dia ada cabang olahraga, tetapi prestasi tidak ada, atlet tidak ada. Nanti di satu saat menjadi beban bagi kita. Usai pemilihan Ketua KONI Simalungun periode 2020 sampai 2024, Wakil Ketua KONI Sumut mengucapkan selamat kepada Ketua KONI terpilih dan menegaskan pelaksanaan Musorcap KONI Simalungun telah sesuai dengan ADART organisasi. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Kepolisian Resort Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bersama pemerintah daerah Tapanuli Selatan gelar simulasi pengamanan rangkaian Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Simulasi bertempat di lapangan bola Sarasi, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam simulasi diperagakan oleh personel Polres Tapanuli Selatan beserta personel Satbrimob Polda Sumut Yon C, para babinsa dari Kodim 0212 TS, Yonif 123, Raja Wali dan Satpol PP Tapanuli Selatan. Dalam adegan simulasi tersebut memperagakan berbagai rangkaian gangguan keamanan, seperti penanganan perseteruan antar massa pendukung pasangan calon, bahkan penanganan keributan massa saat pelaksanaan kampanye calon bupati dan calon wakil bupati. Selain itu, peragaan simulasi bagaimana cara petugas menangani keributan di tempat pemungutan suara atau TPS dari gangguan keamanan. Bahkan dalam simulasi juga menampilkan memperagakan kesiapan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dalam menangani kerusuhan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Selatan. Seperti aksi anarkis massa yang tidak terima hasil pilkada bupati dan wakil bupati. Dalam simulasi ini, ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa anarkis di kantor KPU Tapanuli Selatan. Dalam simulasi ini terlihat petugas Brimob Polda Sumut Yon C melakukan aksi penyelamatan terhadap Ketua KPUD dari serangan massa di kantor KPUD Tapanuli Selatan. Petugas kepolisian yang siaga langsung mengamankan pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa yang tidak terima melakukan aksi demo di kantor Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan menuntut pelaksanaan pilkada ulang. Massa yang semakin anarkis terpaksa dibubarkan paksa petugas gabungan Polres Tapanuli Selatan dan Satbrimob Polda Sumut Yon C dengan cara memukul mundur massa dengan menggunakan water cannon dan gas air mata. Kapolres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Smaradana LH mengatakan kegiatan ini merupakan simulasi pengamanan rangkaian Pilkada Serentak 2020 di Tapanuli Selatan. Dalam kegiatan simulasi ini melibatkan sebanyak 600 personel gabungan dari personel Polres Tapanuli Selatan, personel Satbrimob Polda Sumut Yon C, para babinsa dari Kodim 0212 TS, Yonif 123 Raja Wali, dan Satpol PP Tapanuli Selatan. Untuk kegiatan dalam simulasi pengamanan Pilkada Tapanuli Selatan tahun 2020 ini kita melibatkan sekira 600 personil. Kemudian untuk adegannya ini dimulai daripada pengamanan atau pengawalan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang tidak terima atau tidak mau mengakui kekalahan atas paslon yang sudah menang dalam pilkada bupati tersebut. Identifikasi kita di lapangan, Pak, terus ada kekacauan, kerusuhan seperti apa kira-kira yang ada, Pak, yang membuat pilkada ini penting? Untuk identifikasi permasalahan, alhamdulillah untuk sampai saat sekarang dalam permasalahan yang terjadi dalam tahapan pilkada ini untuk sementara masih belum ada. Ini simulasi hanya untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga apabila memang di kedepannya dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada akan terjadi sesuatu yang seperti kita simulasikan. Namun tentunya harapan daripada kita semua hal tersebut tidak terjadi di wilayah kita. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu mengaku dirinya sangat mengapresiasi kegiatan simulasi tersebut. Dirinya berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti dapat berjalan kondusif. Sangat baik menurut saya kesiapan, sangat ready mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya sesuatu di di tahapan-tahapan berikutnya. Tadi juga kita lihat utamanya nanti misalnya masa kampanye dengan hari tanggal 9 Desember. Ya, jadi saya berterima kasih sejak dini kita antisipasi berbagai kemungkinan. Kalaupun eskalasi sampai hari ini Pak Kapolri juga nyatakan tadi relatif masih baguslah terkendali, mantap. Tentu kita berharap semua nanti semua tahapan ini sampai nanti tanggal 9 Desember dan juga masih ada ikutan itu biasanya setelah tanggal 9 penghitungan suara sampai tingkat KPUD. Kita berharap lancar. Tadi dalam pidato saya bagaimana pilkada ini Bapak Presiden sering sampaikan kalau ada agenda politik kita menyalurkan hak suara kita dengan bergembira. Itulah saya kira. Pengalaman Bapak 2 periode Pak memimpin Tapanuli Selatan, kira-kira potensi di mana kira-kira untuk kericuan dalam pilkada? Pengalaman saya di tempat ini juga, ya
Mei 2010 saya kampanye akbar di sini. Desember 2015 saya kampanye akbar. Relatif baik-baik saja. Paling ada yang pulang itu yang di pojok kadang nggak bisa masuk, ya sorak-sorak sedikit, sorak gembira aja. Tentu suasana itu terus kita harapkan lah. Ada dalihan Natul di sini. Coklit sudah dilakukan kemarin. Saya ada, Pak Kapolres ada, Pak Dandim, Pak Kajari. Saya lihat sudah berlangsung baik. Tentu masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Dan kita harap suasana yang sejuk, tenang ini terus berjalan. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu juga menghimbau di tengah pandemi COVID-19, diharapkan pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Selatan mengikuti protokol kesehatan dalam setiap kegiatan tahapan Pilkada Serentak 2020. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, dan juga TV One personel dari TNI yang hari ini juga. Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Sumut menyembelih 8 ekor hewan kurban di halaman kantor DPD AMPI, Jalan Palang Merah, Medan. Penyembelihan hewan kurban disaksikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah AMPI Sumut, David Luterlubi, serta dihadiri seluruh panitia, kader AMPI, dan masyarakat yang tampak antusias bahu-membahu melakukan penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan oleh panitia DPD AMPI Sumut sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama dan diharapkan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat lapisan bawah, terutama kepada kaum tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 khususnya di Kota Medan. Panitia menyembelih sebanyak 8 hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor sapi, 2 ekor kambing dengan bobot yang cukup fantastik. Berbagi untuk masyarakat di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini kita tahu banyak masyarakat lapisan bawah khususnya semakin banyak yang semakin susah, semakin menderita, dan semoga kurban yang dilakukan AMPI Sumut ini dapat bermanfaat. Dan alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan, ada 8 ekor, 6 ekor sapi, 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Nah, jadi untuk pembagiannya kita untuk masyarakat sekitarnya dan untuk keluarga besar DPD AMPI Sumut. Adapun jumlah daging kurban yang dibagikan panitia kepada masyarakat dan kader AMPI sebanyak 650 kupon, DPD AMPI Sumut bertekad akan menambah jumlah hewan kurban pada tahun depan. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Kota Medan menggelar fokus group discussion dengan tema Kota Medan butuh sosok pemimpin seperti apa yang berlangsung di salah satu kafe di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Pada fokus group discussion, Himma Kota Medan menginginkan Pilkada Kota Medan mendatang adanya lahir pemimpin yang energik, muda, dan bisa berkolaborasi dengan semua kalangan termasuk mahasiswa. Salah satu narasumber tokoh pemuda Sumatera Utara, Sugiat Santoso, mengatakan saat ini Kota Medan butuh pemimpin yang benar-benar bersih karena selama 3 periode Wali Kota Medan sebelumnya selalu tersandung dengan kasus hukum sehingga pembangunan di Kota Medan menjadi stagnan. Terkait Pilkada Kota Medan 2020 dan sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Kota Medan. Jadi kita sudah ekspor, sudah kita akan diskusi bahwa ada beberapa program pembangunan atau isu-isu pembangunan yang selama 3 periode pilkada itu menjadi stagnan karena kita punya problem khusus, yaitu produk pilkada kita selalu bermasalah secara hukum sehingga tidak bisa fokus menuntaskan agenda-agenda pembangunan. Ke depan, pertama kita membutuhkan sosok pemimpin, wali kota dan wakil wali kota yang tidak terjebak lagi dalam persoalan-persoalan hukum. Harapan kita dari Himma Kota Medan dilaksanakannya acara ini, di mana Kota Medan butuh sosok pemimpin yang seperti apa, kan begitu. Jadi kita mengharapkan dari diskusi ini, lahirlah pemikir-pemikir yang bagaimana kita mengetahui sebenarnya mahasiswa, sebenarnya sosok seperti apa, kan begitu. Ada tadi 4 narasumber yang kita undang untuk di acara ini agar mahasiswa dan masyarakat Kota Medan mengetahui sebenarnya sosok seperti apa, kan begitu. Kalau dari kami sebenarnya mengharapkan itu memang yang mampu Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-73 tahun,
TNI Angkatan Udara Wilayah Medan membagikan 2.000 paket sembako secara gratis kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang berada di sekitar Lanut Suwondo, Medan. Ribuan paket sembako merupakan kerjasama antara TNI Angkatan Udara di Medan dengan Paguyuban Konflik Perumahan Polonia. Sedangkan penyaluran bantuan kepada warga dibagikan secara bergilir bertempat di shelter Lanut Suwondo dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan melakukan social distancing, sehingga pemberian paket bantuan tidak menimbulkan kerumunan massa. Untuk kesekian kalinya, bakti sosial ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di sekitar Lanut Suwondo, Medan, yang berpengaruh buruk pada perekonomian dan pendapatan masyarakat selama pandemi. Itu dibagikan sejumlah 2.000 paket sembako dengan data-data yang sudah dilaksanakan oleh para panitia. Pastinya harapan kami dan semua yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial ini, seluruh paket dapat tersampaikan. Dengan ini gerakan-gerakan kita dari perumahan-perumahan dekat Polonia ini akan bisa membawakan contoh kepada masyarakat kita yang lain agar supaya sama-sama ikut bisa membantu lingkungan kita yang diperlukan. Selain pembagian 2.000 paket sembako, kegiatan ini turut dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga masyarakat sekitar Lanut Suwondo. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Memasuki H-1 Idul Adha 1441 Hijriah, Dinas Pertanian dan Peternakan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara lakukan pemeriksaan hewan kurban. Ratusan ekor sapi kurban di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan kurban dari berbagai penyakit saat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah nanti. Pemeriksaan hewan kurban dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Selatan, Bismar Maratua, bersama dokter hewan dan petugas lainnya dengan cara langsung turun ke lokasi. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara mendatangi sejumlah para peternak sapi di Tapanuli Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Satu persatu hewan kurban yang dijual oleh pedagang ini diperiksa, mulai dari kondisi tubuh, gigi, hingga perilaku hewan serta umur hewan tersebut. Selama melakukan pemeriksaan, petugas tidak ada menemukan penyakit ataupun cacat pada hewan kurban tersebut, dan semuanya layak untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha nanti. Setiap hewan kurban yang sudah diperiksa diberi tanda dengan memasangkan kalung berlogo Kabupaten Tapanuli Selatan kepada sejumlah hewan kurban yang telah dilakukan pengecekan kesehatan. Alhamdulillah semua titik lokasi 15 kecamatan pemeriksaan kesehatan sudah kita lakukan. Mudah-mudahan sampai saat ini seluruh ternak yang untuk dijadikan kurban aman dan untuk dilaksanakan dan aman dikonsumsi. Alhamdulillah setelah diperiksa oleh tim kesehatan kita, kesehatan hewan kita, seluruh titik mudah-mudahan satu pun tidak ada ternak yang memang tidak layak untuk dilaksanakan untuk dikurban. Ya, kita himbau masyarakat supaya melaksanakan kurban ini sesuai dengan protokol COVID lah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi perusahaan di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dimulai tanggal 29 sampai 30 Juli kemarin. Dimulai tanggal 29 sampai 30 Juli yang lalu. Sukirman yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan apresiasi terhadap PT Aqua Farm Nusantara yang secara mandiri menyediakan alat rapid test dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana kegiatan. PT Aqua Farm Nusantara telah menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurut Bupati Sergai, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai semakin mengkhawatirkan dengan terus bertambahnya warga terkonfirmasi positif. Ditambah lagi, beberapa di antaranya adalah karyawan perusahaan ini. Kemudian kita mendapatkan temuan bahwa pada perusahaan ini ada yang terpapar suspek reaktif. Karena perusahaan ini banyak tenaga kerjanya, sampai 2.000 orang lebih, maka kita
melakukan langkah-langkah kerjasama mengantisipasi sedini mungkin sesuai dengan protap ataupun surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Antara lain adalah cepat melakukan rapid test itu untuk melihat jika ada yang reaktif agar segera dilakukan penanganan sehingga dia tidak menjadi klaster baru. Itu sebetulnya yang kita lakukan sekarang. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One, mengabarkan. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, Insinyur Haji Abu Rizal Bakri dan keluarga, serta Haji Syah Aman Doris memberikan 2 ekor sapi di lingkungan Gunung Sakti Menggala, Tulang Bawang, Lampung, di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Bakri yang merupakan kampung halaman Abu Rizal Bakri. 2 hewan kurban jenis limosin dari Abu Rizal Bakri dan Syah Aman Doris diserahkan langsung oleh Hanan A-Razak, selaku perwakilan dari keluarga besar Abu Rizal Bakri yang menyumbangkan terhadap warga lingkungan Gunung Sakti Menggala, Tulang Bawang, Lampung, untuk disembelih sebagai hewan kurban sebagai tanda Hari Raya Idul Adha yang akan dibagi-bagikan kepada warga lingkungan Gunung Sakti Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Dalam penyerahan hewan kurban tersebut disaksikan tokoh adat Tulang Bawang, Lampung yang merupakan tetangga Abu Rizal Bakri dan rekan-rekan Abu Rizal Bakri pada masa di kampung halaman dahulu di Kampung Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Kebetulan 2 ekor sapi kurban, ya. Yang pertama atas nama keluarga besar Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, yang kedua atas nama keluarga besar Syah Aman Doris. Tentunya harapan kita hewan kurban ini dapat segera disembelih kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Masyarakat Desa Menggala Kota menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyak atas bantuan daripada Yayasan Pondok Pesantren, yaitu di Idul Adha ini tahun 2020 ini telah memberikan 2 ekor sapi untuk dilaksanakan kurban bagi Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Berbagai acara dilakukan warga merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Seperti halnya warga Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya kearifan lokal atau local wisdom, ribuan warga makan daging kurban bersama-sama. Hal tersebut untuk melestarikan adat dan budaya yang sudah ada sejak 350 tahun lalu. Beginilah suasana kearifan lokal atau local wisdom di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah selesai memotong hewan kurban, ribuan warga satu desa akan memasak bersama-sama daging kurban tersebut. Uniknya daging kurban yang sudah dimasak akan dimakan bersama-sama warga satu kampung, tepat di depan Masjid Raya Al-Abror di Desa Pargarutan Julu. Sejumlah naposo nauli bulung atau para remaja putra dan putri desa setempat menjadi pelayan menghidangkan daging kurban kepada orang tua mereka dan tokoh masyarakat setempat. Tercatat sebanyak 1.800 warga desa Pargarutan Julu merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun ini dengan makan daging kurban bersama. Untuk tahun ini sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing kurban dimakan bersama oleh warga satu desa. Menurut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu, local wisdom atau kearifan lokal ini sudah merupakan tradisi warga secara turun-menurun sejak 350 tahun lalu. Setiap Hari Raya Idul Adha, warga satu kampung kumpul bersama dengan para perantau yang baru pulang kampung. Mereka akan makan daging kurban secara bersama-sama. Di Pargarutan Julu, ini sudah sebuah wisdom, kearifan local wisdom. Maka sesungguhnya kalau tidak ada corona, yang pulang kampung Mertabe, Marsipaturi Hutan banyak. Saya pun berkurban dengan doli di sini hari ini. Artinya apa? Ini kan memupuk kebersamaan. Kita lihat bagaimana ini kompaknya masyarakat ini. Sekaligus juga dalam rangka Idul Adha ini untuk iktibar dan sekaligus bersyukur. Setahun dari 1 tahun Idul Adha ke Idul Adha berikutnya, masyarakat di sini bisa berkumpul kembali. Dan tentu ini juga menjadi sebuah kekayaan budaya yang telah ratusan tahun ada di Pargarutan Julu. Jadi kita sambut dengan baik. Ada juga sesungguhnya lagi di Marancar, tidak jauh dari sini, di Sugitonga.
Saya yakin di Sugitonga pun ada yang seperti ini dan di berbagai tempat. Dan inilah antara lain keunikan di Tapsel yang ada yang disebut dengan budaya-budaya lokal yang perlu kita pelihara. Ini adalah perspektif dari pendekatan agama. Ada juga tempat lain akhir tahun, tapi ini setiap Idul Adha atau Idul Kurban. Itulah barangkali yang perlu. Kegiatannya apa aja nih Pak? Ya ini aja. Makan bersama. Makan bersama. Makan bersama ya Pak? Ya, semacam wujud syukur ini. Termasuk wujud syukur ya. Begitu tulang ya. Wujud syukur, mudah-mudahan juga kehidupan masyarakat ini bisa lebih baik ke depan. Pembangunan oleh pemerintah semua tingkatan, mau pusat, provinsi, tentu utamanya kami di kabupaten termasuk melalui dana desa ini semakin baik dan bisa dinikmati rakyat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Tapsel ini. Berapa sapi ini Pak? Sapinya kok nggak saya 5 kambing. 5 kambing, 5 sapi, 5 kambing. Itu dimakan bersama ya Pak ya? Tidaklah semua pula, yang berhak dikirim dulu kan ada yang bagian macam kami kan biasanya kalau kita berkurban kan ada yang kita tenteng itu bagian kita, ada bagian ni nomor kurban. Itu dikumpul-kumpul imetung nih pangani dah. Ada hukum Islamnya itu ada yang berhak itu disalurkan dulu baru yang si pemilik yang berkurban itu dimakan bersama. Bayangkanlah itu kalau 5 bagian daripada lembu dan juga 5 bagian dari kambing. Saya satu kampung ini 2 kali makan pun sesungguhnya udah bisa, tapi enggak, mereka hanya sekali makan saja. Sementara itu, anggota DPRD Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan tradisi local wisdom atau kearifan lokal ini harus dipertahankan warga. Dengan adanya kearifan lokal, desa ini dapat dibangun secara bersama-sama oleh warga. Ya tentu saya baru kali ini melihat yang seperti ini semaraknya di kawan-kawan Parkir Hutan Julu. Ke depan kita tentu support ini yang seperti ini dan kita harapkan spirit dari kawan-kawan ini, warga di sini kita kembangkan dalam semangat kita membangun Tapanuli Selatan ke depan. Tentu kita berharap tidak hanya momen ini mereka semangat, tapi untuk membangun desa ini juga kita harapkan mereka sama semangatnya dan sama gotong royong untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh desa ini. Itu harapan saya ke depan. Sangat baik menemukan kearifan lokal dengan perspektif agama. Tadi pagi saya sudah di sini melihat pemotongan hewan. Tadi pagi ada juga kita mengundang ustadz ataupun guru di sini untuk melaksanakan tausiah kepada seluruh warga masyarakat. Dan harapan saya ke depan saya akan mencoba untuk menyebarkan virus ini ke desa-desa ataupun kelurahan yang ada di Kecamatan Angkulan Timur agar bisa melaksanakan kegiatan yang baik seperti ini. Ada 2 desa di sini, yaitu desa ini Parkir Hutan Julu dan desa Sijukang yang sudah melaksanakan hal seperti ini. Dan insya Allah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat se-Angkulan Timur dan para ulama akan kita sebarkan virus baik. Local wisdom atau kearifan lokal adalah menjaga kekompakan warga satu desa. Hal tersebut diciptakan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Tapanuli Selatan. Setiap Hari Raya Idul Adha, ribuan warga desa Parkir Hutan Julu merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan cara kumpul dan makan satu kampung. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Bacalon. Bakal calon Bupati Batanghari Muhammad Fadlil Arif pada Minggu tanggal 2 Agustus lalu belusukan ke sawah. Belusukan tersebut sekaligus menghadiri undangan warga dalam hajatan sedekah bubur atau dikenal dengan sedekah bumi yang dilaksanakan di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Untuk mendapatkan simpati masyarakat, MFA bakal calon Bupati Batanghari periode 2021-2025 langsung turun ke sawah. Kedatangan bakal calon orang nomor 1 di Batanghari tersebut disambut hangat ratusan warga. MFA yang didampingi istri tercinta dan rombongan saat menghadiri sedekah bubur di area persawahan juga mendapatkan jamuan masakan khas Desa Pasar Terusan. Di hadapan para pendukungnya, Fadil mengatakan bahwa ia bersama Bakhtiar yang merupakan calon pasangannya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini akan melakukan perubahan demi mewujudkan kembali kejayaan Kabupaten Batanghari. Silaturahmi masyarakat di Desa Pasar Terusan terbiasa yang menyebut dirinya dengan kegiatan sedekah bubur ya. Kalau di tempat lain mungkin namanya sedekah bumi. Sedekah ini diniatkan bagaimana memohon kepada Allah agar sawah di tahun ini hasilnya memuaskan dan sesuai dengan
harapan masyarakat. Karena di tahun kemarin sempat usuh ya, gagal panen. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil. Survei dan juga implikasi di lapangan, bagaimana ke depan Batanghari mempunyai pemimpin yang visioner, yang peduli dan ingat dengan masalah rakyatnya. Karena di sini potensinya kan sawah. Sawah adalah 400 hektar lebih sawah di sini. Dan nanti apabila hasilnya optimal, ini akan membuat masyarakat di Desa Pasar Tusan ini menjadi sangat-sangat sejahtera. Dari Batanghari Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Di era normal baru akan diumumkan di mana saja zona hijau dan zona yang masih merah di Kota Padang, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat bisa kembali bergerak beserta aktivitas lainnya setelah sekian lama terhenti akibat pandemi. Konsep baru dan penguatan lainnya telah mulai digerakkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat ke depan. Menurut Wali Kota Padang Mahyaldi Ansyarullah, melewati masa transisi dan telah berakhirnya PSBB Jilid 3 pada 7 Juni lalu, pihaknya telah mempersiapkan peraturan wali kota atau perwako terkait. Setidaknya ada 7 sektor yang didiskusikan dengan stakeholder, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Perwako pola hidup baru ya di Kota Padang. Maka itu ya kita mengingatkan kepada para pelaksana-pelaksana dalam Idul Adha ini dengan mengikuti protokoler daripada kesehatan COVID-19 itu, yaitu menggunakan masker, kemudian juga cuci tangan, dan kemudian juga menjaga jarak, dan kemudian juga berupaya untuk menjaga kebersihan-kebersihan lainnya. Adapun 7 sektor terkait itu adalah sektor pemerintahan, perdagangan, pendidikan, pariwisata, transportasi, sosial budaya, dan industri. Mahyaldi berharap aturan yang dibuat dalam perwako itu akan lebih komprehensif dan aplikatif sehingga segala sesuatunya berjalan dengan sebaik-baiknya. Perwako ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah atau perda ke depan, sehingga akan ada penegakan dan sanksi tegas yang dilakukan dalam memaksimalkan penanganan COVID-19 di era tatanan pola hidup baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Kedatangan Buya Mahyaldi tidak hanya disambut oleh masyarakat dan jemaah yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung saja, namun masyarakat dari berbagai kecamatan lainnya di Kota Padang sengaja datang untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Buya Mahyaldi. Hal itu juga menjadikan jumlah jemaah yang hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan kampus UPI YPTK tersebut lebih banyak, lantaran sholat Idul Fitri yang lalu ditiadakan di lokasi ini karena masih dalam suasana PSBB. Mengimami sholat, Mahyaldi berkhutbah di hadapan ribuan jemaah yang hadir. Dalam khutbahnya, Mahyaldi menjelaskan makna serta nilai yang terkandung dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah sebagai simbol dari persatuan umat sedunia berdasarkan asas kebersamaan yang hakiki. Yang berefek yang luar biasa kepada kehidupan berbangsa bernegara kita, maka itu untuk menghadapi juga persatuan. Nah, maka itu pesan itulah yang disampaikan pada hari ini kepada seluruh kita semuanya, para jemaah, agar kita mengambil hikmah daripada Idul Adha ini, yaitu semangat persatuan-kesatuan. Banyak hal yang mesti kita kerjakan, banyak hal permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan untuk masa yang akan datang. Dari yayasan juga setelah Idul Adha ini juga kami juga ada pembelian hewan kurban yang kita bagikan di sini, ada lebih kurang 47 ekor. Kemudian juga kami menyediakan juga sarapan pagi karena nasi goreng, mie goreng, dan hewan goreng dan bermacam aneka kue yang kami sediakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Saat tiba di Musola Al-Ikhlas Palo Pasa Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Wali Kota kemudian didaulat untuk menyembelih hewan kurban. Setelah itu, Mahyaldi ikut membaur bersama panitia untuk memotong daging sapi. Mahyaldi Ansyarullah mengatakan meski dalam masa pandemi COVID-19 tidak menurunkan semangat warga Kota Padang untuk menjadi peserta kurban. Tahun lalu, jumlah hewan kurban yang disembelih di musola ini sebanyak 6 ekor. Sekarang menjadi 8 ekor sapi dan hewan-hewannya pun cukup besar. Kemudian ditambah 2 ekor kambing.
Hal ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 yang tengah mewabah saat ini tidak mengurangi semangat dari warga Kota Padang untuk berkurban. Alhamdulillah, kita melihat di Kota Padang secara umum ya, bahwasanya semangat berkorban, semangat saling membantu, semangat kepedulian itu luar biasa. Nah itu terbukti, ini Masjid Ikhlas ya, Musalah Ikhlas ini Musalah, ada 8 ekor menyembelih dan hewannya sapinya besar-besar lagi. Dan kemudian meningkat dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kalau tahun kemarin ada 6 ekor sapi, sekarang 8 ekor sapi. Tambah 2 ekor kambing dari Dompet 2 Pasenggalang. Artinya apa? Tidak mempengaruhi COVID-19 ini. Semangat berkorban masyarakat Palu Pasar Kawangadang, juga ada 2 ekor sapi dari ASN Pemkot Padang, 1 ekor sapi dari PDAM Padang. Ini peningkatan yang terjadi di masyarakat kita di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Puncak perayaan Idul Adha 1441 Hijriah, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun Mujahidin Nur Hasim dan Tumpak Siregar memberikan 40 ekor sapi dan 20 ekor kambing kepada warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penyerahan hewan kurban bantuan kedua bakal calon dan keluarga ini dilakukan secara simbolik kepada warga bertempat di Desa Dolok Malala, Kecamatan Gunung Malala, Kabupaten Simalungun, Senin siang kemarin. Pemberian bantuan hewan kurban sudah merupakan tradisi dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh keluarga dan kedua bakal calon setiap tahun sebagai bentuk ungkapan syukur dan berbagi kepada sesama umat. Hewan kurban ini diserahkan kepada sejumlah masjid dan perkumpulan umat Islam melalui tim pemenangan yang tersebar di 32 kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun. Penyaluran hewan kurban sapi jenis Brahmana dan limusin ini dilakukan secara maraton sejak sepekan sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha hingga Senin kemarin. Usai prosesi penyerahan hewan kurban, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan perkenalan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun yang dipandu langsung oleh kedua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan ke-13. Kegiatan perkenalan kedua bakal calon ini digelar dengan cara unik dan diskusi ringan serta tanya jawab seputar kehidupan dan kisah kedua bakal calon dari masa kecil hingga beranjak menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Kedua bakal calon yang telah mengantongi rekomendasi dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat ini terlihat santai dan sesekali mengundang gelak tawa ratusan undangan yang mendengarkan cerita masa kecil kedua bakal calon ini. Kegiatan kurban ini kan sudah menjadi kegiatan rutin bagi kami. Cuman kebetulan tahun ini lebih kita fokuskan di Kabupaten Simalungun, kurang lebih 40 ekor sapi dan 20 ekor kambing berbagi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, mungkin kami berharap apa yang saya, Pak Tumpak, teman tim dan teman-teman semua lakukan ini bisa sedikit mengurangi beban yang selama ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Program kita ke depan, yang mana selama ini yang kurang baik kita fokus semua. Lantaran tujuan kita maju ke pilkada bukan untuk ambil kekuasaan, bukan. Pertama sekali untuk memajukan Simalungun ini. Lantaran kita tengok Simalungun ini mulai dulu sampai sekarang kayaknya macam-macam sama semua. Jadi itulah pertama tujuan kita. Sejarah kembali mencatat di Simalungun. Dua putra terbaik Simalungun akan berkompetisi untuk menjadi bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan. Kami percaya dua pasangan ini, baik Pak Hasim maupun Pak Tumpak Siregar, bisa melanjutkan memperbaiki yang belum baik, melanjutkan yang sudah baik di Simalungun. Karena pembangunan itu tidak bisa dipotong-potong, ia berkesinambungan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kali ini masanya Pak Hasim dan Pak Tumpak Siregar. Saya kira saya mohon dukungan masyarakat Simalungun untuk Bang Hasim dan Bang Tumpak Siregar.
Selama kegiatan berlangsung, para undangan yang hadir diwajibkan melakukan cuci tangan dan menggunakan masker, jaga jarak sesuai anjuran protokol kesehatan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.